Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Samsunarti, Prodi Bisnis Digital semester 3 dengan NIM 0910581321054. Baik, langsung saja saya akan memaparkan materi bab 3, yaitu dampak masif korupsi. Kenali bahayanya dampak korupsi di berbagai bidang ini. Pertama, dampak korupsi di bidang ekonomi. Korupsi berdampak buruk pada perekonomian sebuah negara, salah satunya pertumbuhan ekonomi yang lambat akibat dari multiplier efek rendahnya tingkat investasi. Hal ini terjadi akibat investor enggan masuk ke negara dengan tingkat korupsi yang tinggi. Ada beberapa cara untuk tahu tingkat korupsi sebuah negara, salah satunya lewat Indeks Persepsi Korupsi atau IPK. Dua, dampak korupsi di bidang kesehatan. Di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang, korupsi di bidang kesehatan akan semakin terasa dampaknya. Korupsi proyek dan anggaran kesehatan kerap terjadi di antara pejabat pemerintah. Bahkan sudah 2 mantan Menteri Kesehatan Indonesia yang ditahan karena korupsi, yaitu Ahmad Syayudi dan Siti Fadila Supari. Dampak dari korupsi bidang kesehatan adalah secara langsung mengancam nyawa masyarakat. ICW mencatat pengadaan alat kesehatan dan obat merupakan 2 sektor paling rawan korupsi. Perangkat medis yang dibeli dalam proses korupsi berkualitas buruk, pelayanan penjualannya juga jelek, serta tidak presisi. Begitu juga dengan obat yang pembeliannya mengandung unsur korupsi, pasti kemampuannya dipertanyakan. 3. Dampak korupsi terhadap pembangunan. 4. Korupsi meningkatnya kemiskinan. Kemiskinan berdasarkan klasifikasi Badan Pusat Statistik dibagi menjadi 4 kategori, yaitu 1. Kemiskinan absolut. Warga dengan pendapatan di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup memenuhi kebutuhan pangan, sandan, papan, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang dibutuhkan untuk dapat hidup dan bekerja dengan layak. 2. Kemiskinan relatif merupakan kemiskinan yang terjadi karena pengaruh kebijakan yang dapat menyebabkan ketimpangan pendapatan. Standar kemiskinan relatif ditentukan dan ditetapkan secara subjektif oleh masyarakat. 3. Kemiskinan kultural merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh faktor adat atau budaya yang membelenggu sehingga tetap berada dalam kondisi miskin. 5. Dampak korupsi terhadap budaya. Korupsi juga berdampak buruk terhadap budaya dan norma masyarakat. Ketika korupsi telah menjadi kebiasaan, maka masyarakat akan menganggapnya sebagai hal lumrah dan bukan sesuatu yang berbahaya. Hal ini akan membuat korupsi mengakar di tengah masyarakat sehingga menjadi norma dan budaya. Korupsi yang berdampak pada perekonomian menyumbang banyak untuk mengangkatnya kemiskinan masyarakat di sebuah negara. Dampak korupsi melalui pemerintah ekonomi adalah kemiskinan absolut, sementara dampak korupsi terhadap ketimpangan pendapatan memunculkan kemiskinan relatif. Alur korupsi yang terus-menerus akan memunculkan kemiskinan masyarakat. Korupsi akan membuat masyarakat miskin semakin menderita dengan mahalnya harga pelayanan publik dan kesehatan. Pendidikan yang buruk akibat korupsi juga tidak dapat mampu membawa masyarakat miskin lepas dari jerat korupsi.